Hai Sobat Kanal, berjumpa kembali dengan Hendro Widagdo dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal FKKM KUGM. Kali ini akan saya sampaikan tentang perlukaan masih dalam kanal series ya, tentang kecelakaan ganda pengendara sepeda motor. Kalau pada yang lalu kita sudah bahas tentang kecelakaan tunggal, kali ini adalah kecelakaan ganda yang dialami oleh pengendara sepeda motor. Kita harapkan setelah menyaksikan tayangan ini, Sobat Kanal dapat memahami bagaimana terjadinya luka akibat lalu lintas apabila kendaraan atau sedang berkendara motor kemudian bertabrakan dengan kendaraan lain sehingga terjadi luka-luka. Pola perlukaan korban pengendara sepeda motor pada kecelakaan ganda tentunya ini akibat benturan primer. Nah, ini benturan primer dan sekunder juga terjadi, namun ini agak berbeda dengan kalau benturan primer pada laka tunggal. Pada laka ganda ini, benturan primer ini merupakan benturan pertama dengan lawan tabrakan. Jadi lawan kendaraan yang tabrakan itu seringkali menjadi bagian yang membentur pertama kali pada badan dari pengendara. Kemudian benturan sekunder ini merupakan benturan kedua akibat terpelanting, terpental setelah benturan primer. Ini bisa juga termasuk dalamnya terbentur stang kemudi dari pengendara motor. Kalau pada kecelakaan tunggal, benturan primernya tentunya dengan stang motor, tapi kalau pada kecelakaan yang ganda ada lawan tabrakan, ini justru menjadi benturan sekunder dengan stang kemudi ini. Nah, akibatnya apa? Akibat dari benturan primer ini sering terjadi perlukaan oleh karena begitu kecepatan dengan lawan tabrakan itu terjadi, terutama pada anggota gerak bawah. Ya, kita tahu bahwa posisi pengendara sepeda motor itu bagian lutut itu terkadang agak sedikit keluar ya dari posisi sepeda motornya, sehingga benturannya sering terjadi di sana, sehingga titik-titik benturan itu mengakibatkan ada perlukaan yang bisa parah pada titik itu, terutama misalnya ada patah pada tulang kering, bahkan dislokasio atau melesetnya sendi lutut akibat benturan primer ini. Bahkan pada kasus yang sangat ekstrim bisa terjadi terlepasnya sendi lutut. Nah, kemudian akibat benturan sekundernya adalah korban atau pengendara ini akan terpelanting saat jatuh, akan mengalami perlukaan pada kepala. Ini pengendara motor baik yang tunggal maupun yang ganda, kecelakaannya apabila terbentur kepala ini sudah menjadikan secara statistik ini 80% menjadi penyebab kematiannya. Kebanyakan adalah akibat benturan dengan permukaan jalan atau benda-benda di sekitar kejadian. Bentuk perlukaannya tentunya luka-luka robek, lecet, memar pada area benturan pada kepala, bahkan patah tulang-tulang tengkorak, tulang dasar tengkorak, dan juga bisa terjadi dislokasio atau terpisahnya sendi-sendi tulang leher. Kalau sudah seperti ini, maka ini menjadi fatal. Kemudian perlukaan pada dada dan perut. Nah, tentunya kita tahu bahwa pengemudi motor mempunyai ciri khas ketika ada benturan saat jatuh, maka stang motor itu sering menjadi sumber perlukaan ya, sehingga kita bisa melihat juga area pada dada dan perut di mana lokasi itu sering menjadi tempat yang menggambarkan bahwa dia adalah seorang pengemudi motor yang jatuh. Nah, itu ada tempat-tempat yang jejasnya nampak sekali seperti memar, kemudian juga mungkin sampai ada luka robek pada area dada dan perut. Nah, kefatalan dapat terjadi jika terjadi perlukaan hingga organ dalam, rongga dada dan juga rongga perut. Ini menjadi titik perhatian penolong-penolong ketika di TKP maupun juga di rumah sakit. Kemudian bagaimana perlukaan pada anggota gerak atas? Nah, perlukaan pada ekstremitas atas atau anggota gerak atas umumnya terjadi akibat benturan sekunder, yaitu saat tubuh mendarat di tengah jalan atau mendarat justru di kendaraan lawan akibat terpental setelah benturan primer. Bentuk lukanya bagaimana? Bentuk lukanya adalah luka-luka robek, lecet, memar pada area benturan, bahkan terjadi patah tulang-tulang lengan, terutama ini akibat tanpa disadari dia terjatuh, pasti refleksnya akan berposisi seperti menumpu, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya patah tulang-tulang
lengan. Kemudian bagaimana pelukaan pada bagian lain badan? Umumnya terjadi benturan sekunder dan tersier. Ini berefek pada bagian lain badan apabila momen gaya yang masih cukup, artinya dia berkendara dengan kecepatan sangat tinggi. Akibatnya sering jadi bahu, panggul, dada, dan perut ini akan mengalami pelukaan-pelukaan yang kebanyakan adalah luka-luka robek, lecet, dan memar pada area benturan tersebut. Demikian yang dapat sampaikan pada kecelakaan lalu lintas pengendara motor yang bertabrakan secara ganda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.